this is my channel. Enggak ini John, enggak semangat. Yo, this is my channel. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done with serious song, so me and us, we can make me shine. We can make a dollhouse, only you decide. Let's build a dog. It's racing time. Yuhu. Nah gitu. Jadi kita harus semangat. Everyday we semangat lah, ya kan. Jadi gimana persiapan kalian untuk menyambut pergantian tahun? Nah memang bentar lagi kan. Apa-apa aja. Tapi ya kalau bisa jangan mempersiapkan pergantian tahun, persiapkan untuk bekal kita nanti. Udah sampai mana? Oke, you know lah what I mean, ya kan. Tetap seperti biasa lah, rute kita, rute harian seputaran sini-sini, seputaran kota, ya kan. Dan kalau udah muter-muter gini, udah keliling-keliling gini, banyak itu John yang kita lihat John. Memang betul, banyak berjalan, banyak dilihat hal-hal aneh, hal-hal ekstrim, kayak ini ya. Pas di lampu merah, nah, pas pula hijau ya kan, jadi langsung maju. Jadi lampu merah juga adalah hal yang menguji adrenalin gitu. Kenapa menguji adrenalin? Karena kebanyakan kita kalau lampu merah nggak tahu karena apa ya kan, karena alasannya kita nggak tahu kan. Cuman kalau lampu merah itu pasti terobos gitu, cepat lah itu. Karena memang kendaraannya yang super kencang, atau karena something happen ya kan. Kan kalau cerita nerobos itu memang ada beberapa ketentuan undang-undang ya tentunya ya kan. Boleh kendaraan itu nerobos, ya kan. Ntar aku mikir dulu ini. Aku mikir jadi dengerin musik dulu. Udah ketemu. Jadi undang-undang untuk kendaraan yang boleh menerobos lampu merah itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan darat. Nah, kalau aku salah tetap diingatkan John ya. Tetap direspon lah di komen kan. Karena sih mengingat dan berkendara ini agak susah, agak sulit gitu. Tapi semoga benar lah undang-undang itu ya kan. Pasti kalian udah tahu lah kendaraan-kendaraan yang boleh nerobos itu kan. Yang pertama itu pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Jadi dia memang mendapatkan hak untuk menerobos lampu merah. Biasanya John kalau ada pemadam itu John, dia kan nerobos nih lampu merah atau nerobos di kemacetan. Wah, belakangnya itu rame itu John, ngekor semua. Pokoknya di belakang mobil pemadam itu pasti rame lah. Entah keluarganya, entah siapanya ya kan, nggak tahu, pokoknya ngikut, yang penting dia nerobos juga gitu.
apakah itu termasuk gitu kan. Tapi enggak lah, enggak termasuk, karena yang mobil pemadam aja yang boleh, yang diperbolehkan. Ini mau kejadian apapun, karena biasa kan kalau pemadam dia identik sama kebakaran ya kan. Jadi kan dalam tugasnya itu tidak hanya kebakaran kayaknya dia, banyak juga itu yang membutuhkan tenaga-tenaganya. Kayak ada binatang lepas, binatang buas lepas, kayaknya orang itu juga ya. Ular-ular gitu kan kayaknya orang-orang itu juga, orang-orang damker gitu. Nggak tahu kenapa sih, mungkin ya memang udah job desk-nya ya kan, reward. Nah itu yang pertama, damker, pemadam kebakaran. Yang kedua, nah kalian juga tahu lah, karena memang ini pengetahuan umum ya, jadi bukan menggurui, kita sekedar sharing, mengingatkan lagi apa yang udah pernah kita tahu ya kan, merefresh ya kan, kayak handphone itu recharge gitu kan, gitu sih ya. Kalau yang kedua itu ambulans itu yang boleh nerobos, ambulans yang membawa orang sakit atau di dalam ambulans itu ada yang sakit. Kalau supirnya yang sakit, jangan bawa ambulans. Ya kan? Nah, kalau supirnya sakit bawa ambulans, bahaya lah dia nanti. Nah, jadi yang sakit ya. Kalau yang meninggal kayaknya nggak urgent kali lah ya kan. Kalau membawa orang meninggal kayaknya sih nggak urgent dan nggak perlu tergesa-gesa. Nanti tergesa-gesa bangun pula dia akan takut. Woi, kau ngebut-ngebut pula katanya. Iyalah, itu dia kan kalau orang sakit itu butuh perawatan cepat, dan biasanya juga di ambulans itu ada dokternya atau ya tim medis lah. Tim medis. Nah ini yang nggak tahu ini persimpangan, simpang kecil tapi ya. Kalau lampu merah boleh terus. Lampu hijau sih sebenarnya. Nah jadi yang boleh itu kan ambulans yang bawa orang sakit. Cuman kalau di Medan, nggak tahu di kota lain kan, apakah ada hal yang sama. Yang namanya ambulan tuh ngidupin aja dah, tipu gitu dia kan. Nggak tahu di dalamnya itu memang ada yang sakit atau kosong atau apa, kita nggak tahu. Cuman kita nggak usah berburuk rupa, berburuk sangka ya kan, cukup kasih jalan aja. Mau dia bohong, mau dia apa, urusan dia lah itu ya kan. Yang tugas kita pengendara biasa ya kasih jalan aja dia, biar nggak bising kali juga ya kan. Jadi tetap kita harus utamakan itu 2 poin penting, damker, ambulans itu kita kasih jalan aja biar dia duluan. Jadi kalau macet cuma pula ya kan, nah nggak tahu lah ya kan kalau macet. Dan sekarang lagi ini juga kok, sekarang ngetren juga apa ya, iyalah ngetren ya, menjadi suatu apa juga, suatu kebiasaan nggak juga ya, suatu apa ya, bantuan nggak, sukarela sih banyak. Ambulan itu sekarang banyak yang mengawal ambulan ya kan. Kalau aku sih kayaknya apa ya, menurut aku ya ambulan sih nggak perlu dikawal gitu, tinggal kembali ke kitanya gitu. Dia ambulan ya udah kita utamakan aja, kita kasihkan aja jalan gitu. Cuman ya memang kembali ke kitanya juga, orang-orangnya itu kalau ada ambulan makin dirap-rapetin, makin gak dikasih jalan gitu. Sebagian orang lah, sebagian oknum lah ya kan, masih belum bisa menerima itu gitu. Tapi kalau aku pribadi, ambulan sebaiknya nggak perlu dikawal. Ambulan nggak perlu dikawal gitu. Terus ketiga pastinya kan, ini poin ketiga
kendaraan yang boleh terobos lampu merah itu kendaraan pejabat ya, pejabat penting, pejabat urgent, presiden misalnya ya kan. Pokoknya pejabat yang nomor satu lah, atau memang dia tugas mendadak kayaknya sih, karena kan ada pengawalan juga itu kan. Itu yang boleh lewat menerobos lampu merah. Kalaupun merah, dia merahnya mau 2 tahun, terobos aja, piup. Karena memang ada lampu merah 2 tahun. Lu udah pernah ngalami? Kalau aku udah pernah ngalami, dia lampu hijaunya sedikit sebentar aja, cup. Awak bagian lampu merah lama kali, harus berapa kali mengalami lampu hijau baru bisa lewat ke jalur yang dituju. Kayak gitu sih, ya kan. Coba. Cakadam, cakadam, sama. Ya, ini dia macet, John. Jadi kita harus menunggu dengan sabar. Ini hari apa ya? Kok padat kali. Nah, jadi udah 3 ya. Pertama pemadam, kedua ambulan, ketiga mobil presiden, mobil pejabat. Yang keempat juga masih mobil pejabat itu. Maksudnya pejabat tamu. Entah dari negara asing dia kan kemari main-main dia kan. Main-main dia ke Medan. Ya udah gitu kita utamakan. Kalau konsultan kan dari pejabat asing ya, dari orang asing ya konsultannya. Konsultan India, Malaysia, Amerika. Kalau udah di sini dia kayaknya dia nggak nerobos sih, dia ikut aturannya. Ya, ikut aturan. Mungkin kalau memang ada urgent baru. Kalau urgent mungkin bisa ya. Terus keberapa tadi ya? Terus ke selanjutnya. Berapa udah ya? Nah, pokoknya selanjutnya ya. Yang boleh nerobos itu kendaraan untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada kecelakaan lalu lintas. Jadi misalnya ya kembali ke ambulan kali ya. Atau pokoknya dia kalau di sana ada apa kecelakaan, nah, reaksi cepat lah itu ya termasuk ya kan. Nah, dia boleh sih. Karena dari sumber yang aku baca sih cuman itu aja, dia menyebutkan itu lembaran-lembaran bawahnya itu nggak ada gitu. Ketentuannya sih itu. Kalau dia mobilnya itu entah kita bawa apa kan, bawa apa namanya korban kecelakaan, nah mungkin itu yang dimaksud mungkin ya. Jadi kendaraan yang membawa atau yang memberikan bantuan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Misalnya bawa korban lalu lintas, nah itu bisa sih kita terobos ya. Mungkin kasih kode-kode lah ya kan. Karena kan nggak punya seri nih. Itu dia. Dan selanjutnya lagi itu apa iring-iringan ya, mengantar jenazah ke pemakaman. Nah itu boleh juga. Apa bedanya sama ambulan bawa ini ya?
bawa kalau ambulan kan sendiri dia, nggak kayak nggak diiringin gitu. Kalau orang meninggal itu kan dia diiringin sama keluarganya, sama tetangganya, sama keruncuk-keruncuknya ya kan. Nah itu bisa. Dan terakhir yang lagi pro dan kontra, banyak kejadian pro dan kontra, itu konvoy itu boleh nerobos lampu merah, kepentingan tertentu itu boleh, karena dia dalam peraturan tuh kayaknya tercantum undang-undang berapa ya, undang-undang 134 kalau nggak salah. Mohon direvisi ya, sekali lagi mohon direvisi kalau aku salah, karena ya you know lah, kita di sini saling belajar, saling mengingatkan. Jadi kalau salah diingatkan aja. 134 ya, situ ada ketentuannya lagi gitu. Maksudnya konvoy itu harus dikawal, itu salah satu ya, dikawal. Terus memang bisa dipertimbangkan konvoynya itu sama pihak kepolisian lah tentunya, karena memang dia yang ngatur ya kan. Kalau memang sama dia juga udah oke, dapat kawalan, ya itu sah-sah aja untuk menerobos gitu. Itu dia. Jadi untuk kawan-kawan yang suka nerobos, ya udahlah kurangilah ya kan terobosannya itu. Memang idenya bagus, memberi terobosan terbaru dalam hal menerobos lalu lintas, traffic light, ya kan. Ya kalau aku pribadi sih ya terserah kalian lah mau cemana. Cuman ya kasihan aja keluarga yang di rumah kalau kalian terobos. Mungkin hari ini beruntung, besok juga beruntung, lusa kita nggak tahu apakah buntung, ya kan. Jadi itu aja sih kayaknya. Udah tadi kan, berarti ada berapa itu, ada 7 kalau nggak salah. Pertama pemadam kebakaran, kedua ambulan, ketiga mobil pejabat negara, keempat pejabat negara asing, berapa sih, lupa Gun. Kelima kendaraan yang memberikan pertolongan, membantu kecelakaan. Keenam itu iring-iringan jenazah yang mau dibawa ke pemakaman. Terus terakhir konvoy. Konvoynya itu pengertiannya dapat pengawalan atau memiliki surat izin konvoy. Itu biasanya yang boleh nerobos lampu merah. Jadi untuk kita pengguna lalu lintas, terutama traffic light, sebaiknya kita harus bersabar. Mohon bersabar, ini ujian. Itulah dia. Oke John, jadi yang sedikit ini John, sekedar untuk informasi, pengingat, dan bermanfaat. Semoga bermanfaat aja buat kita semua ya kan. Kalau udah bermanfaat, bagi-bagilah manfaatnya John. Kalian subscribe, kalian share, like-nya, komen lagi, apapun komen kalian, aku tunggu ya. Okay, thank you not to skip this video, and this is video, and see ya.